أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي إلهي أظهر على ظهري قلبي سلطان لا إله إلا الله وحقق باطني بحاطة لا إله إلا الله واحفظني اللهم في مراتب وجودك بشهودك حتى لا أشهد غير أفعالك وصفاتك بنور وجهك الحق لا إله إلا الله إلهي أنت مقصودي ورضاك مطلوبي أعطني محبتك ومعرفتك اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد النور الذاتي وسر الساري في سائر الأسماء والصفات أما بعد. Bapak Ibu, saudara-saudariku, hadirin hadirat dimanapun saja berada, bertemu kembali dengan saya di channel YouTube pribadi saya, yakni Arif Billah Channel. Pada malam hari ini kita akan melanjutkan kajian kita tentang hikmah sholat dalam ma'rifat bagian ke-7. Setelah kita melewati bagian ke-6, maka dalam kesempatan yang berbahagia ini saya akan melanjutkan kajian kita ke bagian yang ke-7, bagian akhir mungkin ya. Bapak Ibu saudara-saudariku, simak terus kajian hakikat dan ma'rifat di dalam tanya jawab hikmah sholat dalam ma'rifat bagian ke-7. Baiklah Bapak Ibu saudara-saudariku dimanapun saja berada, semoga Bapak Ibu saudara-saudari dalam keadaan sehat walafiat, tak kurang suatu apapun, sehingga Bapak Ibu saudara-saudari dapat mendengarkan, menyimak kajian saya di Arif Billah Channel YouTube pribadi saya. Baiklah, tanpa membuang-buang waktu, kita mulai saja kajian kita. Kemarin sampai kepada bagian ke-6. Namun mohon maaf Bapak Ibu saudara-saudariku, kemarin ada yang terlewat ya. Di bagian 6 itu ada kekeliruan. Maka terpaksa saya akan mengulang kembali pembahasan yang sudah saya bahas di bagian 6. Namun cuman 2 lembar saja yang terlewati kemarin. Tidak apa-apa, untuk menambah wawasan, lebih sering kita mendengar, lebih sering kita menyimaknya, maka semakin paham kita. Baiklah Bapak Ibu saudara-saudari, saya mulai. Batin bertanya, di mana awal Allah dan di mana akhir Allah? Dan bagaimana menyembah selain Allah? Jawab, awal Allah itu rahasiaku, ialah titik. Awal Allah itu rahasiaku ialah titik. Zahir engkau itulah kenyataanku, batin engkau itulah hidupku, akhir engkau itulah kembalinya aku, sehingga tidak yang lain selain engkau. Inilah dalam pandangan, dalam pengertian la maujudun illallah, artinya tidak ada yang maujud selain Allah. Setelah mendengar penuturan atau pengakuan hati, maka batin berkata, wahai hati, kalau engkau seperti itu, maka benarlah apa-apa yang kami kerjakan. Lidah meneruskan membaca, Allahumma inni a'udzubika min azabil qabri wa min azabin nar
wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masyihid dajjal. Artinya, ya Allah, aku berlindung kepada Allah daripada siksa kubur dan daripada siksa neraka dan daripada fitnah hidup dan fitnah di waktu mati serta fitnah dajjal. Batin bertanya kepada hati, mana yang dikatakan kubur dan mana yang dikatakan neraka serta fitnah hidup atau mati serta fitnah dajjal? Jawab, yang dikatakan kubur itulah jasad hamba yang sudah kembali kepadanya sifatmu, maksudnya sifat Allah. Yang dikatakan neraka itulah akuan seseorang yang tidak kenal. Akuan seseorang yang tidak kenal dengan asal dirinya. Sedangkan akuanmu, ya Allah, yang hidup pada hamba ialah sifatmu sendiri. Dan yang dikatakan mati itu ialah lenyapnya hamba kepadamu. Yang dikatakan dajjal itu ialah seseorang yang tidak kenal dengan dirinya, sehingga hak Allah diakui haknya, merampok haknya Allah. Kalau begitu kamu lakukan, berarti engkau adalah orang yang terlepas dari semua fitnah zahir dan fitnah batin serta fitnah dajjal. Lidah meneruskan membaca, Allahumma inni zalamtu nafsi zulman kubra wala yaghfiru dzunuba illa anta faghfirli maghfiratan kabiratan min indika warhamni innaka antal ghafurur rahim. Artinya, ya Allah, sesungguhnya aku aniaya lagi zalim yang banyak. Tidak ada yang mengampuni segala dosa selain Engkau. Maka ampunilah hamba dengan keampunan yang banyak dari Engkau. Dan kasihanilah aku ini, sesungguhnya Engkaulah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Batin bertanya, wahai hati, mana dirimu yang aniaya lagi zalim? Jawab, semua sewaktu hamba tidak mengenal, merasa hambalah yang punya, sehingga semua hak Engkau ya Allah aku zalimi menjadi rasaku, Sekarang hamba sudah kenal, sehingga yang namanya hakku itu sebesar zarrah tidak ada sama sekali, melainkan semua hak Engkaulah yang ada. Dan kasihanilah hamba ini. Setelah mendengar penjelasan tadi, maka batin menjawab, kalau sudah semua engkau mengatakan bahwa yang ada hak Allah, maka kamu mendapat ampunan yang banyak sekali dari Allah. Sebagaimana lihatmu yang salah aku ampuni, sebab itu basarku kata Allah. Dengarmu yang salah aku ampuni, sebab itu samaku kata Allah. Pembicaraanmu yang salah aku ampuni, sebab itu kalamku kata Allah. Hidupmu yang salah aku ampuni, sebab itu hayatku kata Allah. Dan lain-lainnya yang salah aku ampuni, sebab wujud yang ada itu kenyataanku kata Allah. Malah aku sayang kepadamu, sebab kamu dapat menyatakan adanya aku.
lidah meneruskan membaca Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, yang artinya selamat sejahtera ke atasmu serta rahmat Allah dan berkahnya. Batin bertanya, mana yang selamat dengan rahmat Allah? Jawab, sebab aku sudah kenal bahwa diriku adalah merupakan sifat rupamu sendiri ya Allah. Tidak ada diriku melainkan hanya Engkau yang ada. Baiklah Bapak Ibu, ini ada urutannya yang keempat ya Bapak Ibu saudara-saudariku. Maka agak lama saya mencarinya. Lembarannya ini susunannya salah ya. Maka saya cari agak lama. Baiklah kita lanjut. La maujudun bihaqqi illallah, artinya tidak maujud selain tidak ada sesuatu yang maujud selain hanya wujud Allah semata-mata. Yang sebenar-benarnya adalah wujud Allah semata-mata. Baiklah Bapak Ibu saudara-saudariku, maksudnya adalah la maujudun bihaqqi illallah, tidak ada wujud yang sebenar-benarnya melainkan hanya wujud Allah. Jadi alam semesta dan seisinya ini, bahkan kita ini manusia, termasuk dari kenyataan wujud Allah itu sendiri. Maka perlu kita mengkaji hakikat diri kita, sejatinya diri kita, supaya kita tahu siapa sebenarnya diri kita, dari asal kita dari mana, dan akan kembali kemana, sehingga kita selamatlah dunia dan selamat juga di akhirat. Makanya ilmu tauhid dan ma'rifat inilah ilmu puncak dan ilmu dasarnya di dalam kita beragama Islam. Kalau kita tidak memahami ilmu hakikat dan ma'rifat, maka jauh harapan kita untuk bisa kembali kepada Tuhan kita, kembali kepada innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Maka saya anjurkan kepada Bapak Ibu saudara-saudariku dimanapun saja berada, tuntutlah ilmu hakikat dan ma'rifat selagi kita masih hidup. Kalau kita sudah mendekati sakaratul maut, sangat tidak ada harapan lagi untuk mencari ilmunya atau menuntut ilmunya. Kalau engkau sifatku, jelaslah engkau itu salah satu rahmatku, kata Allah. Tapi bila sesuatu bukan sifatku, maka laknatlah yang ada padamu atau pada siapapun. Jadi kalau orang tidak mengenal diri, karena di dalam mengenal diri kita bisa mengenal Tuhan, maka itulah laknat kalau kita tidak mengenal diri. Dalam penjelasan kitab Tuhfatul Ahbab yang saya baca ini, yang kita kaji bersama ini, menjelaskan bagi siapa yang mengenal diri maka rahmat Allah. Apabila tidak mengenal diri maka laknat Allah. Baiklah kita lanjut Bapak Ibu saudara-saudariku. Oleh sebab itulah setelah habis sholat, jiwa kita menjadi tenang dan dapat mengatasi segala problem yang ada. Sebab orang yang sholat itu mendapatkan rahmat dari nikmat Allah. Dan batin seseorang yang sholat itu sudah dapat makanan yang penuh sehingga seluruh anggotanya dapat berfungsi sebagaimana mestinya. Hidupnya dalam keadaan gembira sebab rahmat Allah seluruhnya tercurah padanya, zahir dan batin. Walaupun hartanya sedikit, maka inilah yang dikatakan as-sholatu li zikri.
Sholat itu buat mengingat aku. Quran surah Toha ayat 14. Dan ini pula yang dikatakan Allah, ala bi zikrillahi tatma'innul qulub. Artinya, hanya dengan mengingat Allah hati akan menjadi tenang. Inilah cara Tuhan hak melakukan amal kepada Allah sehingga dia dapat beramal, tidak terserikati hak Allah, sebab dengan hasil pengenalan yang mantap dan sempurna sehingga tercetuslah la ya'budullah illallah. Artinya tidak ada yang menyembah Allah melainkan Allah menyembah Allah. Jadi Bapak Ibu saudara-saudariku, kalau kita sudah mengenal yang namanya Allah, mengenal yang namanya diri, yang mengenal yang namanya hamba, mengenal yang namanya Muhammad, Adam, insan, apapun namanya itu adalah nama sifat tajalli Allah itu sendiri, ya, bertajalli ke nama zat, nama sifat, nama asma, nama af'al, baik itu malaikat, jin, setan, iblis, manusia, hewan, apapun itu adalah tajalli, atau bahasa kita adalah penjelmaan, kenyataan. Allah itu menyatakan dirinya kepada suatu makhluk atau bertajalli. Dalam istilah tasawufnya, as-sifatu lil mausuf. Sifat itu bertajalli kepada yang disifati. Sifat itu as-sifatu lil mausuf. Sifat itu bagi yang disifati. Tidak berpisah sifat dengan yang disifati. Nah, itu maksudnya Bapak Ibu saudara-saudariku. Paham ya? Maka kalau memang kurang paham, simak terus kajian kita di dalam kajian hakikat dan ma'rifat, biar nanti dapat pemahaman yang banyak. Kita lanjut ke penjelasan seterusnya. Nah, inilah tata cara sholat di dalam pandangan hakikat. Jadi kalau sholatnya orang yang sudah memahami hakikat dan ma'rifat, seseorang itu tidak lagi merasa dirinya sholat, Bapak Ibu. Tidak merasa dirinya yang sholat, tidak merasa dirinya yang melakukan sholat, sehingga ada sebagian arif billah mengatakan, la af'alu fi sholati zahiran wa batinan illallah. Tidak ada aku perbuat di dalam sholatku zahir dan batin melainkan Allah Ta'ala yang memperbuat, sesuai dengan ayat Al-Quran, wa ma ramaita iz ramaita walakinnallaha rama. Ya Muhammad, kata Allah, bukan kamu yang melempar ketika kamu melempar, tetapi akulah yang melempar ketika kamu melempar, kata Allah. Cari di Quran surah Al-Anfal ayat 17 ya. Al-Anfal ayat 17. Wa ma ramaita iz ramaita walakinnallaha rama. Sesudah kita mengetahui semua ini, maka cara melakukan bukan hanya begitu dikenali, akan tetapi melakukan sholat juga seperti biasa dan sebagaimana yang ditetapkan oleh hukum syar'i atau hukum syara'. Maka beginilah tata cara orang yang sempurna melakukan sholat menurut pandangan ma'rifat. Baiklah Bapak Ibu saudara-saudariku, kajian kita di dalam kajian
hakikat hikmah sholat dalam ma'rifat bagian 7 sudah selesai ya. Sudah selesai kajian kita. Ternyata tanya jawab kitab Tuhfatul Ahbab yang menjelaskan tentang hikmah sholat dalam ma'rifat, kita mengkajinya dalam 7 bagian ya. 7 bagian. Jadi ini pas kebetulan yang ketujuh, bagian ketujuh. Maka selesailah kajian kita di dalam mengkaji kitab Tuhfatul Ahbab yang menjelaskan tentang rahasia hikmah sholat dalam ma'rifat. Ini dalam pandangan ma'rifat ya Bapak Ibu saudara-saudariku. Jadi untuk menyempurnakan sholat kita, sembahyang kita, maka perlu sekali kita mengkaji kitab ini supaya zahirnya batinnya sempurna. Dan begitu juga selain kita mengkaji tentang zahir dan batinnya, kita juga sangat perlu untuk mengkaji secara langsung kepada seorang guru tentang kajian hakikat dan ma'rifat, supaya segala amal ibadah kita apapun itu bentuknya, baik wajib, sunat, jaiz, mubah, haram, halal, apapun nama hukumnya, jadi sempurnalah itu. Karena kesempurnaan segala amal ibadah itu ditentukan oleh pengenalan kita. Maka sangat ditegaskan oleh Rasulullah di dalam kalam beliau yang mengatakan awwaluddina ma'rifatullah. Awal-awal seseorang itu beragama harus mengenal Allah dahulu. Makanya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam semasa beliau awal-awal berdakwah, awal-awal menyebarkan agama, beliau mengajarkan tentang tauhid atau mengenal Tuhan, mengenal hamba, mengenal diri, mengenal asal kejadian diri, supaya kita bisa kembali ke asalnya diri. Baiklah Bapak Ibu saudara-saudariku, mudah-mudahan bermanfaat apa yang saya sampaikan selama ini dari bagian 1 sampai bagian 7 ini. Semoga segala yang kita pelajari ini mendapat rahmat dan ridho, berkah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Baiklah saudara-saudariku, untuk menutup kajian kita di dalam hikmah sholat dalam ma'rifat, baiklah kita sama-sama menghadiahkan Al-Fatihah kepada pengarang kitab Tuhfatul Ahbab. Semoga pengarang kitab ini menghendaki atau merestui apa yang kita pelajari dari hasil karangan beliau. Baiklah siapapun beliau orangnya, yang jelas kita sebagai pembaca atau pengkaji ilmunya tentu harus harus bisa berterima kasih kepada seorang ulama atau seorang aulia yang mengajarkan kita secara langsung ataupun tidak langsung, ataupun melalui kitab-kitab karangan beliau. Baiklah kita khususkan kepada pengarang kitab hikmah sholat dalam ma'rifat, semoga mendapatkan berkah karunia yang melimpah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu juga kita semua yang ikut mengkaji, yang ikut belajar kitab-kitab beliau. Amin ya rabbal alamin. Bisiril Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baiklah Bapak Ibu saudara-saudariku dimanapun saja berada, sampai di sini dulu pertemuan kita di video kali ini.
Semoga kita semua senantiasa dalam rahmat dan bimbingan Allah Subhanahu wa taala, tak kurang suatu apapun juga, diberi kesehatan, diberi kemudahan rezeki, diberi keselamatan, kedamaian, ketentraman, serta kecukupan dan kebahagiaan dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Akhirul kalam dari saya, usikum wa nafsi bitaqwallah, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.